Baik Bapak Ibu, knowledge sharing seminar hari ini kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya untuk menyapa dengan pantun, mencari timba si anak darah, di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembawa acara, selamat bergabung untuk semua. Berkenan hadir pada pagi hari ini yang terhormat Kepala Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI, Ibu Dr. Puspitalis Dianti, yang kami hormati narasumber Profesor Muhammad Syukur MSI, moderator pagi ini Ibu Dr. Yuli Sulistiawati MSI, dan Bapak Ibu yang berbahagia. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti knowledge sharing seminar dengan topik Strategi Riset Pemulihan Tanah Aman, Hortikultura menuju VUB, dan kemitraan dengan swasta. Baik Bapak Ibu, selanjutnya sambutan sekaligus pembukaan oleh Kepala Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI kepada Ibu Dr. Puspitalis Dianti. Dengan hormat kami persilahkan. Terima kasih Mbak Wardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul bersama lagi. Knowledge sharing seminar juga kalau untuk yang di biotek ya Bapak dan Ibu itu juga kita gunakan sebagai apel lah ya, apel kondisi teman-teman, semoga sehat-sehat semua. Hari ini kita sangat beruntung kita dapat narasumber yang luar biasa, Prof. Muhammad Syukur, dengan background-nya itu cabenya yang luar biasa itu ya, itu panjang-panjang banget cabenya, Prof. Dan juga tidak hanya risetnya ya, ini juga sangat bagus, tidak hanya risetnya tapi juga aplikasinya di masyarakat itu seperti apa. Mari kita menimba ilmu dari Prof. Muhammad Syukur. Biasanya ini Prof, riset kita itu berputar-putar ya, di screening, di uji di lapangan terbatas, tapi tidak sampai ke masyarakat. Hari ini kita akan melihat bagaimana sih caranya supaya bisa dimitrakan. Tentu saja kita tidak perlu melakukan A sampai Z, kalau sudah mitra itu adalah bagian expert yang lain yang bisa kita ajak untuk berkolaborasi. Ya, knowledge sharing seminar biotek itu kita memang hanya satu pembicara satu kali karena memang ingin berdiskusi dengan detail, bertanya success story, terus kegagalan juga itu ya sebagai pembelajaran sehingga riset-riset kita semua itu juga bisa lebih lancar lah ya. Riset-riset adik-adik kita itu tentu saja harus lebih lancar dari riset-riset yang sudah senior-senior, itu harus ya. Oke, tidak memperpanjang waktu, mari kita mulai untuk mendengarkan knowledge sharing seminar hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Puspitalis Dianti atas sambutan dan pembukaannya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita ke acara utama pagi ini dan untuk acara hari ini, mari bersama-sama kita menundukkan kepala sejenak, berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, acara selanjutnya kami serahkan kepada moderator, kepada Ibu Dr. Yuli Sulistiawati MSI, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Wardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, salam sehat untuk kita semua. Pada pagi ini kita bertemu kembali dalam acara Knowledge Sharing Seminar bersama narasumber Profesor Dr. Muhammad Syukur yang akan membawakan topik
Strategi Riset Pemuliaan Tanaman Hortikultura menuju VUB dan kemitraan dengan swasta. Acara ini nanti akan saya bagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi pemaparan materi dan sesi tanya-jawab. Selanjutnya, saya akan menyampaikan dulu biodata singkat beliau. Saya akan coba share screen. Baik, Profesor Syukur merupakan guru besar pada bidang genetika dan pemuliaan tanaman, Fakultas Pertanian IPB. Beliau menyelesaikan studi S3 pada tahun 2007 dan telah menghasilkan 165 artikel, 16 buku, dan melepas 43 varietas. Saat ini beliau menjabat sebagai Sekretaris Senat Akademik, Ketua Umum PERIPI, Perhimpunan Ilmu Pemuliaan Indonesia, anggota Komisi Perlindungan Varietas Tanaman, anggota Tim Ahli Indikasi Geografis Kemenkumham, anggota Tim Pakar Komnas SDG Kementan, anggota Tim Teknis Keamanan Hayati Pakan. Selain itu, banyak sekali prestasi yang sudah beliau raih dan mendapatkan penghargaan sebagai inovator terproduktif, dosen berprestasi peringkat 1, dan penerima akil pada tahun 2012. Baik, kita akan mulai acara KSS ini. Kepada Profesor Syukur, kami persilahkan. Saya sebentar mematikan share screen-nya dulu. Sudah baik, kita masuk kepada acara selanjutnya. Kepada Profesor Syukur, kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Dr. Yuli Sulistiawati. Ini teman kuliah S1 dulu. Beliau beruntung cepat lulus dan cepat kerja di LIPI ya. Saya nggak lulus terus langsung S2. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat selalu ya. Yang terhormat Ibu Kepala Pusat Bioteknologi LIPI, Ibu Dr. Puspita Lisdianti. Yang terhormat Bapak Ibu para peneliti di LIPI, kemudian kelihatannya juga banyak peneliti dari lembaga lain, dan juga peneliti dari perguruan tinggi, ya. Ada mahasiswa juga, kemudian ada juga dari swasta, saya lihat ya. Alhamdulillah saya serasa reuni pada hari ini ya Ibu Kapus dan Ibu Yuli ya. Jadi mudah-mudahan tidak bosan ya mendengarkan berbagi pengalaman dari saya ya. Saya akan awali dengan pantun juga barangkali ya. Anak raja menyulam katun untuk dipakai di hari raya. Izin membuka dengan pantun karena ikut pembawa acara. Asik, bagus. Jadi Bapak Ibu sekalian, izin share screen ya. Mudah-mudahan sudah bisa dilihat ya Bapak Ibu sekalian. Ini berbagi pengalaman ya, pengalaman pribadi ya sebagai peneliti di perguruan tinggi. Barangkali agak berbeda dengan kondisi di lembaga penelitian, apalagi di swasta barangkali. Kalau di perguruan tinggi, kegiatan riset pemuliaan itu mulai wal akhiru, dari awal sampai plasma nutfah sampai hilirisasi itu dibebankan kepada peneliti. Meskipun di bagian hilirisasi ada juga yang melanjutkan begitu ya. Mungkin agak berbeda kalau di swasta begitu, ada lembaga sendiri plasma nutfah, bagian yang melakukan pemuliaan, ada bagian yang melakukan uji metodologasi, promosi, dan kemudian perbanyakan benih ya. Jadi ini yang saya sampaikan adalah pengalaman pribadi saya, sehingga
Saya mencoba untuk merumuskan pengalaman itu, diuraikan dalam bentuk ini informasi tentang bagaimana strategi riset pemuliaan tanaman hortikultura, ya khususnya nanti adalah sayuran menuju varietas unggul baru, dan bagaimana menjalin kemitraan dengan pihak swasta. Bapak Ibu sekalian, saya kira ini sudah sering sekali kita dengar, sudah sering saya sampaikan bahwa peran pemuliaan dalam peningkatan produktivitas dan kualitas produk pertanian ini sudah sangat jelas, ya. Dan meskipun pemuliaan itu secara seni sudah ada sejak manusia bercocok tanam, tetapi peningkatan produktivitas nyata terlihat sejak ditemukannya berbagai informasi tentang genetik tanaman. Sejak ditemukannya hukum Mendel tahun 1900-an yang kemudian menginisiasi berbagai perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pemuliaan tanaman. Jadi ilmu genetika kuantitatif berkembang, kemudian metode seleksi juga berkembang di sekitar tahun 1930-1940, kemudian metode seleksi yang menghasilkan varietas hibrida, dan kemudian khusus untuk tanaman munyuk silam seperti jagung, ini varietas hibrida mulai menyebar tahun 1950-an, sehingga kelihatan sekali peningkatan produktivitas itu karena ada sentuhan dari ilmu pengetahuan yang berkembang. Dengan demikian, pada fase itu pemuliaan juga didasarkan kepada ilmu, ya, selain daripada seni. Namun demikian, karena ribuan tahun pemuliaan itu berdasarkan seni, maka seni di dalam kegiatan pemuliaan itu tidak bisa dilepas begitu saja. Sehingga kita definisikan bahwa pemuliaan itu adalah gabungan dan seni, ilmu dan seni. Jadi ilmu dan seni itu akan digunakan dalam berbagai kegiatan pemuliaan, seleksi, misalnya hibridisasi, evaluasi, dan kemudian pelepasan varietas. Nah, dalam kaitan itu untuk di Indonesia, maka kita perlu tahu regulasi apa yang ada di Indonesia dalam kaitannya dengan pemuliaan tanaman. Jadi misalnya ketika kita awali dengan sumber daya genetik, ya, kemudian kita tahu misalnya ada informasi varietas lokal itu bisa didaftarkan di pelindungan varietas, tidak bisa dilindungi tapi bisa didaftarkan. Lalu berbagai sumber daya genetik itu kemudian dirakit menjadi varietas baru, dilakukan seleksi apakah ada karakter-karakter unggul yang ada dalam genetik yang kita evaluasi tersebut. Kalau misalnya masih tersebar di berbagai tempat, maka perlu untuk menggabungkan melalui hibridisasi buatan, melalui perluasan keragaman genetik, karakter apa yang kurang bisa kita perluas melalui kegiatan mutasi, bioteknologi, bahkan genome editing yang sekarang sedang berkembang. Nah, setelah itu kita fiksasi, kita lakukan seleksi, kemudian setelah fix bahwa dia sudah menjadi homogen, ya, bisa homozigot, bisa heterozigot, maka pada saat itu kita bisa declare itu adalah varietas baru. Ya, kita bisa declare varietas baru dengan cara mendaftarkan di Pusat Perlindungan Varietas dan Perizinan Pertanian menjadi varietas terdaftar. Itu sebetulnya selesai dalam kegiatan menghasilkan varietas baru. Lalu kemudian, apakah varietas baru itu akan diedarkan atau akan dilindungi? Nah, ini akan masuk ke regulasi-regulasi yang lain. Jadi kalau misalnya kita ingin edarkan, maka kita perlu mendapatkan izin edar, yang itu berupa pelepasan varietas atau pendaftaran varietas, ya, berdasarkan Undang-Undang Horti itu adalah pendaftaran varietas. Undang-Undang SPPB gitu, ya, tahun 2015 itu masih namanya pelepasan varietas. Lalu kita uji apakah ada potensi keunggulan atau tidak dari varietas tersebut. Kalau ada potensi keunggulan, maka keunggulan tentu dibandingkan dengan varietas yang sudah ada. Jadi kalau ada keunggulan, nanti kita akan urai keunggulan seperti apa. Jadi kita uji keunggulannya,
kemudian ternyata itu lebih unggul daripada yang sudah ada, maka memenuhi syarat untuk pelepasan varietas, maka varietas itu dilepas menjadi varietas unggul baru. Ada berbagai syarat saya kira pelepasan varietas baru itu, ada harus multi lokasi barangkali, uji observasi, dan saya pikir tergantung dari calon varietas yang akan dilepas. Dan setelah varietas itu dilepas, maka bekerja teknolog benih, saya teman-teman benih, yaitu melakukan sertifikasi benih, dan benih bermutu itu beredar di masyarakat. Nah, sejalan dengan itu, varietas baru tadi yang sudah kita daftar bisa kita minta perlindungannya. Jadi perlindungan itu ada yang disebut dengan kebaruan, sehingga jangan sampai kita sudah sampai pelepasan varietas sudah beredar lebih dari 1 tahun baru minta perlindungan, maka kebaruannya tidak terpenuhi lagi. Ya, jadi maka kalau kita lihat dari skema ini, perlindungan varietas sebetulnya sebelum varietas dilakukan, tapi harus ada jaminan bahwa varietas itu belum beredar. Ya. Maka sesungguhnya perlindungan varietas itu unsur kebaruan itu harus dijaga begitu, jangan sampai sudah beredar lebih dari setahun, karena kalau sudah beredar lebih dari setahun tidak bisa dilindungi lagi. Nah, tentu 2 hal ini harus disiasati. Artinya varietas baru yang kita akan lindungi dan kita lepas harus juga setelah dapat stak, saya katakan varietas baru tadi. Varietas baru itu bisa jadi belum ada pengujian mutu lokasi ya Bapak Ibu, belum ada uji daya hasil lanjutan, belum ada uji daya hasil pendahuluan. Tetapi ketika kita seleksi, kita sudah mulai menyertakan varietas komersial, varietas sebagai pembanding, kita sudah sertakan. Kalau misalnya kita akan membentuk galur murni mulai dari F2, F3, F4, F5, F6, itu fix, maka jadilah varietas unggul baru. Setelah pada saat itu sudah kita bisa daftarkan namanya, baru kemudian kita evaluasi keunggulan-keunggulannya ya melalui uji daya hasil pendahuluan, uji daya hasil lanjutan, dan kemudian uji mutu lokasi. Ya, jadi saya ingin tekankan kembali bahwa ketika fix mendapatkan varietas baru, bahkan belum ada uji pendahuluan, uji lanjutan, itu sudah dapat kita lakukan perlindungan varietas, didaftarkan identitas, dapat perlindungan sementara, kemudian diuji BUS atau DOS testing ya, kemudian dapat dapat jaminan perlindungan kita. Pelepasan varietas itu bukan perlindungan terhadap produsennya. Pelepasan varietas itu adalah izin untuk komersialisasi, tidak melindungi pemiliknya. Melindungi pemiliknya adalah perlindungan varietas. Nah, kemudian varietas unggul baru tadi, sekali lagi saya katakan varietas unggul baru berarti pada saat seleksi kita sudah mulai menyertakan varietas-varietas pembanding sehingga kita tahu dia punya keunggulan. Kemudian baru kita uji adaptasi. Ya, ini tentu kalau sudah sampai ke uji adaptasi, sebelum uji adaptasi ada pengujian-pengujian, uji daya hasil pendahuluan, uji daya hasil lanjutan, begitu ya, sehingga mengerucut menjadi uji adaptasi atau uji observasi atau uji mutu lokasi, begitu ya, tergantung dari varietas mana yang akan kita lepas ya. Nah, jadi uji multilokasi itu sesungguhnya sudah membawa tidak terlalu banyak ya Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu punya pengalaman harus menguji multilokasi 50 galur, 40 galur, itu belum mengerucut, artinya belum waktunya untuk uji multilokasi. Uji multilokasi itu harusnya sudah kurang dari 10 itu 5 barangkali. Bahkan di pedoman itu 1-2 varietas yang akan dilepas, yang diuji itu sudah cukup sesungguhnya untuk uji lokasi untuk tanaman hortikultura, saya katakan ya. Nah, kemudian untuk tanaman hortikultura setelah itu diuji kebenaran melalui pihak ketiga atau universitas atau BPSB atau Litbang untuk mengecek apakah betul varietas itu benar deskripsinya. Ya, dibandingkan dengan deskripsi yang dibuat oleh pemulia, dibuat oleh pengusul, sehingga pihak ketiga ini bisa membuat pernyataan bahwa betul itu adalah varietas yang akan dilepas, sehingga masuk ke verifikasi ya oleh tim di Kementerian di Direktorat Perbenihan Hortikultura. Ini melalui juga pintunya adalah TPT ya, tetap yang verifikasi tapi Direktorat Perbenihan Hortikultura, dicek, dan diceknya itu adalah keunggulan dari varietas melalui dokumen pengajuan, kemudian juga
bagaimana hasil pengecekan dari pihak ketiga tentang kebenaran varietas tersebut. Kalau sudah oke, maka ini mendapatkan surat keputusan tanda daftar dari varietas itu untuk hortikultura. Sedangkan untuk tanaman pangan dan perkebunan ada sidang pelepasan varietas untuk memverifikasi ya oleh tim penilai pelepasan varietas, itu diverifikasi kepada pengusul ya, tanpa adanya pihak ketiga. Jadi kalau hortikultura ada pihak ketiga, kalau pangan dan perkebunan tidak ada pihak ketiga, tapi tim penilai itu langsung memverifikasi kepada pengusul. Sama-sama nanti akan mendapatkan SK Dirjen, lalu kemudian varietas itu bisa dikomersialkan. Tentu selanjutnya adalah perbanyakan benih dan mengikuti kaedah-kaedah peraturan perundangan untuk perbanyakan benih. Bapak Ibu sekalian, apa tadi yang disebut dengan keunggulan? Karena syarat dari pelepasan varietas untuk izin edar itu adalah harus ada keunggulannya. Ya, keunggulan bisa daya hasil, produktivitas, ya apa yang berhubungan daya produktivitas misalnya ya, harus ya lebih unggul atau minimal sama dengan varietas yang sudah dilepas tapi punya keunggulan di tempat lain ya. Nah, ini adalah sederet informasi ya, sebagian barangkali yang dapat diklaim sebagai keunggulan varietas. Jadi daya hasil, ketahanan terhadap organisme pengganggu tanaman, toleransi terhadap cekaman abiotik ya, tahan masam, tahan basah, tahan kering, tahan gambut dan lain sebagainya. Kemudian umur dan musim panen, umur lebih genjang, musim panen yang lebih lebih panjang misalnya. Kemudian mutu hasilnya bagaimana, kandungan gizi tertentu, biofortifikasi misalnya. Kemudian ketahanan simpan, lebih tahan simpan, lebih tahan untuk transportasi. Ini toleran kerusakan mekanis begitu ya. Kemudian bentuk tanaman ideal di lapangan begitu, bagaimana tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek ya, tidak terlalu mengambil tempat ke samping dan seterusnya, atau keunikan organ tanaman, keunikannya yang merupakan keunggulan sehingga nanti bisa sebagai keunggulan misalnya cabai itu bisa jadi tanaman hias, begitu, cabai hias karena ada keunikan ya dari warna bunga dan sebagainya. Yang terpenting juga adalah mempunyai nilai pasar. Bagaimana kita kaji bahwa pasar menyukainya. Gitu. Yang lain lagi batang bawah yang unggul. Jadi kalau ada juga varietas-varietas yang dilepas khusus untuk batang bawah saja, misalnya seperti itu ya, agar bisa menopang batang atas yang mempunyai kualitas yang baik, misalnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi saya sudah cerita bagaimana tahapan dan kegiatan pemulihan tanaman mulai dari koleksi tadi sampai bagaimana perlindungan varietas, bagaimana pelepasan varietas. Ya, ini adalah tahapan lebih detailnya. Ya, jadi ketika kita mendapatkan atau mempunyai koleksi ya plasma nutfah tanaman, maka dari koleksi itu kita lakukan karakterisasi, kita lakukan seleksi. Ya. Kita lakukan macam-macam di situ. Seleksi sudah boleh dilakukan. Bisa seleksi massa atau seleksi galur murni. Seleksi galur murni biasanya adalah seleksi untuk tanaman tanpa didahului perluasan keragaman genetik. Ya, dia sudah biasanya varietas lokal ya. Pemurni pemutihan dari varietas lokal, bahwa varietas lokal itu untuk yang menyerbuk sendiri adalah homozigot dan heterogen, sehingga bisa kita lakukan seleksi dan itu bisa seleksi galur murni. Dan ternyata ada keunggulan, banyak keunggulan di sana, maka dia langsung bisa ke evaluasi. Ya, evaluasi untuk calon varietas lokal itu nanti adalah evaluasi dalam bentuk observasi. Jadi observasi, ada ketentuan observasinya berdasarkan panduan pendaftaran varietas di Direktorat Perbenihan Hortikultura, dievaluasi lalu bisa dilepas. Dan lepas itu adalah menjadi varietas baru. Ya. Kalau ada sentuhan seleksi di sana, kemudian banyak kegiatan di sana, lembaga pemerintah saya kira juga bisa ikut melepas varietas tersebut. Nah, kemudian kalau misalnya ternyata hasil seleksi dari berbagai koleksi itu ternyata berbagai keunggulan itu menyebar di berbagai genotipe, maka kita bisa gabungkan keunggulan itu menjadi satu ya, dalam dengan cara adalah hibridisasi buatan. Ya. Hibridisasi buatan menggabungkan berbagai karakter penting ke dalam suatu individu tanaman.
Atau kalau misalnya masih ada kekurangan dan kekurangan itu tidak terlalu banyak, hanya memperbaiki satu atau dua karakter, maka kita bisa lakukan kegiatan mutasi. Jadi mutasi tentu dengan agen mutasi yang tertentu ya, yang sesuai dengan harapan kita. Bisa menggunakan sinar gamma atau menggunakan bahan kimia, atau juga rekayasa genetika kalau itu kelihatan sangat penting, kemudian gennya tidak ada dalam tanaman dan juga tidak memungkinkan untuk melakukan mutasi karena memang tidak ada sumbernya, maka bisa dilakukan rekayasa genetika. Nah, ini adalah sesungguhnya untuk memperluas keragaman yang ada. Ya, setelah seleksi ada hal yang ingin diperbaiki, ada hal yang ingin digabungkan, maka dilakukan perluasan keragaman genetik. Lalu kemudian kita seleksi lagi. Nah, seleksi lagi ini ya, seleksi yang kedua, ini kita masuk ke metode seleksinya. Kalau tanaman menyerbu sendiri berarti seleksi pedigree, seleksi bulk, silang balik gitu ya. Kemudian kalau dia menyerbu silang itu adalah bagaimana metodenya adalah pembentukan hibrida. Tentu arah varietasnya harus kita tentukan dulu. Kalau dia menyerbuk sendiri berarti adalah varietas galur murni misalnya ya. Atau kalau pembentukan atau produksi benih tidak terlalu sulit, masih ekonomis, maka meskipun dia tanaman menyerbuk sendiri bisa dibuat hibrida. Maka metode seleksinya adalah metode seleksi pembentukan varietas hibrida. Ya, contohnya tomat. Tomat itu adalah menyerbuk sendiri tetapi produksi benihnya masih ekonomis. Jadi seleksi akan fix, akan selesai ya ketika dia sudah seragam. Seragam dalam artian bahwa dia sudah homozigot, homogen, atau dia sudah homozigot meskipun heterogen. Hibrida itu adalah heterozigot ya. Dia sudah homogen meskipun dia heterozigot. Ya, heterozigot itu adalah misalnya tanaman menyerbu silang ya, varietas hibrida itu adalah heterozigot tapi dia homogen, atau dia dalam bentuk klon karena untuk diperbanyak secara vegetatif. Maka fix setelah itu kita masuk ke evaluasi. Evaluasinya adalah evaluasi daya hasil pendahuluan ya. Tentu evaluasi daya hasil pendahuluan biasanya cukup banyak ya, cukup banyak yang kita bawa, galur-galur yang kita bawa, calon-calon varietas yang kita bawa bisa 100, bisa 50, lalu kemudian bisa kita desain sedemikian rupa dengan rancangan perbesaran ya, nested misalnya, rancangan perbesaran tanpa ulangan begitu ya, karena memang terlalu banyak genotipe yang dibawa begitu. Kemudian mengerucut uji daya hasil lanjutan. Uji daya hasil lanjutan mungkin sudah tinggal 20 sampai 25 atau 15-an barangkali. Setelah itu dapatlah kurang dari 10 yang akan uji adaptasi, uji metodologasi. Nah, output dari uji-uji ini adalah varietas yang dilepas. Varietas itu sudah bisa dihasilkan pada saat uji daya hasil pendahuluan. Sesungguhnya saya katakan tadi ya, bahwa ketika dia fix, galurnya sudah fix ya, maka kita bisa klaim itu adalah varietas. Nah, ini adalah ilustrasi atau contoh ya bagaimana memulainya dari karakterisasi, kemudian seleksi tetua. Pemilihan tetua ini menjadi sangat penting karena kalau di sini itu tanaman semusim perlu waktu 5 sampai 10 tahun. Saya memulai pemulihan tanaman 2003 dan melepas pertama kali tahun 2010. Berarti perlu waktu 7 tahun ya. Jadi maka perlu strategi. Saya katakan tadi perlu strategi bagaimana caranya melepas tiap tahun. Jadi kalau yang saya rakit sekarang mulai dari misalnya karakterisasi, maka saya akan lepas 7 tahun lagi. Ya, yang saya silangkan sekarang, maka saya akan lepas 5 tahun lagi. Jadi, oleh karena itu dalam 1 tahun ya kita harus punya banyak kegiatan ya, mulai dari karakterisasi ada, persilangan ada, seleksi ada, evaluasi ada, pelepasan ada. Sehingga kalau kita ingin memprogramkan setiap tahun ada pelepasan, itu yang dilakukan. Ya, jangan berharap bahwa hari ini kita menyilangkan, merakit perluasan keragaman genetik, tahun depan sudah melepas, nggak bisa. Jadi kita harus sudah merencanakan kalau melepas tahun 2021 berarti tahun 2015 kita lakukan persilangan. Itu kira-kira. Nah, oleh karena itu pemilihan tetua menjadi sangat penting ya. Karena kita akan menduga kira-kira 5 tahun ke depan akan seperti apa. Nanti saya akan
sedikit jelaskan bagaimana strategi ya untuk perakitan varietas untuk TUB, hubungannya dengan nanti manfaat bagi masyarakat, manfaat bagi pengguna, atau kita juga mengikuti pasar. Ya. Nah, tentu pemilihan tetua ini didasarkan kepada banyak hal ya. Kalau kita pemulia awam baru masuk dalam kegiatan pemuliaan itu, bisa saja kita gunakan varietas-varietas yang sudah ada, varietas A, varietas B, dengan asumsi kalau sudah jadi varietas mesti punya keunggulan yang beredar ya, pasti ada punya keunggulan. Dengan menggabungkan itu, maka kita akan menggabungkan berbagai keunggulan. Itu yang paling mudah Bapak Ibu sekalian. Di varietas-varietas rakit itu yang paling mudah. Silahkan jadi, gitu ya. Nah, karena sekali lagi varietas sudah lepas pasti punya keunggulan. Jadi tinggal kita itu adalah kalau kita belum jauh berkecimpung di tanaman itu. Ya, dasarnya adalah fenotip. Dasarnya adalah informasi yang ada di deskripsi varietas itu atau informasi yang ada di iklan varietas itu. Itu kita gunakan untuk menggabungkan. Tentu ada dasar yang lain ya, dalam pemilihan tetua ada dasar genetik juga, bagaimana daya gabung umum, daya gabung khususnya, bagaimana walking line istilahnya. Galur-galur ini ketika disilangkan dengan yang lain selalu bagus gitu ya. Selalu dia suka dengan yang lain gitu ya, suka kawin gitu ya. Itu ada galur-galur yang mempunyai daya gabung yang bagus itu seperti itu. Biasanya kalau kita sudah 5 tahun sampai 10 tahun bekerja dengan tanaman itu kita tahu galur-galur ana yang nanti kalau disilangkan akan menghasilkan sesuatu yang bagus ya. Nah, jadi pemilihan tetua sekali lagi menjadi sangat penting ya, dasarnya apakah fenotip, dasarnya apakah genetik ya, dasarnya apa nanti yang akan kita gunakan untuk memilih itu. Yang jelas tetua yang akan kita gabungkan harus punya keunggulan yang akan kita gabungkan. Tetua harus punya keunggulan. Kalau sejak awal kita sudah tahu tidak punya keunggulan dan hanya gambling saja, ini nanti kita akan mengorbankan waktu yang cukup lama, 5-6 tahun begitu ya. Jadi sebaiknya tidak begitu ya. Sebaiknya kita sudah tahu bahwa tetua-tetua itu mempunyai keunggulan yang akan kita gabungkan nantinya ya. Sehingga kita tentukan selanjutnya adalah metode seleksinya seperti apa. Ya, kalau kita baru dengan tanaman ini, kita bisa baca literatur. Tanaman ini bagaimana pola penyerbukannya? Apakah menyerbuk silang murni? Apakah menyerbuk sendiri murni? Menyerbuk silang murni adalah hibrida karena terkonservasi gen-gen yang bersifat non-aditif. Menyerbuk sendiri murni berarti adalah varietas galur murni karena terkonservasi gen-gen yang bersifat aditif. Tapi lalu ada intermediate di antara keduanya, maka kita harus tahu berarti ada potensi untuk nyebrang kiri kanan. Yang menyerbuk sendiri penyerbukan silangnya besar, potensi hibrida. Yang menyerbuk silang penyerbukan sendirinya besar, potensinya juga non-hibrida juga ada, galur murni dan lain sebagainya. Sehingga kedua itu dan Bapak Ibu sekalian, sebagian besar tanaman itu berada pada intermediate. Ya, kalau penggolongannya itu pada 5% kiri dan kanan, menyerbu silang artinya 5% maksimum penyerbukan silangnya, penyerbukan sendirinya, penyerbukan sendiri maksimum penyerbukan silang 5%, maka sebagian besar tentunya tanaman itu berada di antara keduanya. Meskipun penggolongannya selalu berada di dua itu, tapi kita harus paham betul genetik dari tanaman yang akan kita kerjakan. Lalu kemudian kita pilih tadi apakah akan menentukan apakah menggunakan metode seleksi pedigree, metode seleksi bull, metode seleksi apa saja yang akan kita gunakan. Tentu dasarnya ada pedigree, tentunya aditifnya cukup tinggi sehingga kita bisa seleksi di F2. Bull itu aditifnya tidak terlalu besar, ada non aditif juga sehingga kita ragu-ragu kalau kita mulai lakukan seleksi di ini gambarnya sama, maaf salah ini ya. Ini gambarnya seleksi bull salah ini ya. Saya salah copy. Jadi harusnya seleksi bull tidak seperti ini. Ini seleksi bull ada di pada mulai generasi kelima, ya bukan mulai generasi kedua. Jadi ini salah. Nah, jadi seleksi pedigree ini mulai di F2 dan seterusnya. Ya. Nah, kalau kita sudah menentukan misalnya metode seleksi pedigree, ya, maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita mulai menentukan seleksi pedigree, maka sampai di sini, sampai di titik ini, sampai di titik F5 ini, sesungguhnya dia sudah menjadi galur murni. Tinggal melakukan uji daya hasil pendahuluan, uji daya hasil lanjutan misalnya. Dari mana kita tahu galur murni? Dari kalau kita evaluasi ternyata sudah tidak lagi ada peptide dan lain sebagainya dan sudah kita seleksi galur. Ya, pada saat itu kalau kita ingin membuat silsilah untuk perlindungan varietas, maka kita cukup sampai F5, F6 ini. Tidak perlu sampai uji metolokasi dan lain sebagainya. Itu untuk perlindungan varietas. Tapi untuk pelepasan varietas itu wajib ada.
Nah, jadi kita shelving, penggaluran, bagaimana kita melakukan shelving, bagaimana kita melakukan penggaluran, kita harus tahu persis pada tanaman itu. Jadi misalnya kalau pala cabai, kalau ingin membentuk varietas galur murni, varietas non-hibrida, maka karena cabai penyerbukan silangnya relatif besar, pilih berarti genotipe-genotipe yang penyerbukan silangnya tidak terlalu besar, ditandai dengan posisi polen itu berada di atas kepala putik. Nah, untuk meyakinkan itu kita bisa sungkup individu atau kita seleksi di greenhouse. Ya, seleksi di greenhouse, maka ini ada kelemahannya kalau seleksi di greenhouse karena lingkungannya terbatas. Tentu kita kalau mau menyeleksi seperti itu harus bolak-balik. Ya, seleksi greenhouse pada musim ini, keluarkan musim berikutnya, masuk lagi musim berikut dan seterusnya. Jadi kita harus gunakan shuttle breeding kalau seperti itu. Ya, jangan kita gunakan di greenhouse terus begitu di seleksi semua di greenhouse, nanti jadinya tanaman yang adaptif di greenhouse. Ketika dikeluarkan dia kolaps karena tidak tahan terhadap cekaman lingkungan di luar. Maka kalau itu yang terjadi harus bolak-balik antara luar dan dalam. Sampai generasi berikutnya kemudian jadi hasil lanjutan dan uji mutu lokasi sehingga dilepaslah varietas baru. Ya, jadi ini adalah varietas baru pertama kali dilepas oleh perguruan tinggi, itu adalah varietas, maaf, ini adalah IPB CH3. Varietas IPB CH3 ya, ini dengan dilepas tahun 2010, produktivitasnya tinggi 17 ton per hektar. Evaluasi saya tahun semester yang lalu ini masih berada di 17 ton per hektar. Jadi tidak berubah sejak dilepas ya tahun 2010. Memang tetua-tetuanya mulai rekaman lingkungannya mulai agak khawatir ya. Nah, kemudian tahun 2013 melepas varietas non-hibrida Seloka IPB. Ini adalah umur sangat genjah, tanaman pendek. Jadi meskipun rasa pedas begitu ya, tahan terhadap cekaman lingkungan sesungguhnya, tapi ukuran buahnya tidak terlalu panjang. Kemudian non-hibrida juga adalah Anis IPB, ini warna yang sangat cerah, produktivitasnya tinggi, 16,73 ton per hektar. Kita tanam di Lekopo, itu kita bandingkan dengan hibrida, ini lebih tinggi dibanding hibrida, meskipun secara statistik beda nyata. Hibridanya 15 ton, ini hibrida yang beredar banyak di masyarakat sekarang ya, kita gunakan, dia bisa hampir 17 ton per hektar ya. Kemudian ada juga varietas tomat. Ini ada tomat dataran rendah, produktivitasnya cukup tinggi dengan bobot per buah bisa sampai 100 gram, adaptasi di dataran rendah. Dan Bapak Ibu sekalian, ketika kita masuk ke dalam kegiatan breeding untuk satu komoditas, untuk satu aspek, untuk satu topik, untuk satu tipe, misalnya saya di tahun 2003 itu mulai dengan varietas cabai besar untuk industri, kemudian ketika kita mulai bergelut dengan tanaman itu akan muncul ide-ide berikutnya, kira-kira merakit apa lagi. Semakin kita intens di lapangan Bapak Ibu sekalian, semakin banyak permasalahan yang bisa kita jumpai yang perlu penyelesaian ya. Jadi misalnya ini ya, belum pernah ada cabai hias yang dilepas, sehingga ketika ada peningkatan aktivitas urban farming di 5 tahun terakhir, maka saya mulai merakit, mulai menyilangkan tahun 2015 ya, 2013, 14, 15 gitu ya, maka kita bisa lepas varietas non hibrida untuk cabai hias ya, dengan warna-warna yang menarik dan atraktif, kemudian toleran. Dia bisa ukuran tanamannya pendek dan toleran cahaya yang tidak terlalu banyak. Jadi misalnya bisa ditanam di pekarangan rumah, di beranda yang cahaya mataharinya tidak full 100%. Ya, dia masih tetap berbuah cukup lebat begitu ya. Dan cocok di pot ya, kemudian diletakkan di dalam ruangan gitu ya. Kalau ada sumber cahaya itu bisa sampai 2 minggu gitu ya di dalam ruangan ya. Kalau misalnya kita bisa bolak-balik begitu, itu bisa sampai 2 bulan. Nah, juga berbagai alternatif, ada yang ukurannya bulat, ada ukurannya seperti cabai rawit biasa, tapi ketika cahaya matahari cukup kuat, ini warna buahnya ada semburat sehingga membentuk warna-warna yang banyak gitu dalam satu tanaman. Juga ada warna yang lain gitu ya, warna ungu muda, ini lembayung ya, kalau tadi namanya Shakira ini lembayung gitu. Ini adalah varietas-varietas non hibrida cabai hias begitu,
yang untuk urban farming. Nah, tahun 2021 ini, di awal tahun 2021 kami melepas varietas Bonita. Ini melihat bahwa konsumen pasar itu sedang menyukai varietas-varietas yang peruntul-peruntul, istilah industri benih peruntul-peruntul begitu ya, lebat, adaptif terhadap lingkungan bercekaman, kemudian jumlah buahnya banyak, umurnya relatif genjah, dan relatif tahan terhadap begomovirus begitu ya. Kemudian laporan di beberapa tempat itu yang lain kolaps karena cekaman, ini masih tetap baik begitu ya, sehingga kita lepas Bonita IPB dengan produktivitas hampir 17 ton per hektar. Nah, selain itu tadi kita juga mengarah kepada bagaimana peningkatan nilai gizi daripada sayuran, yaitu biofortifikasi. Nanti saya akan sampaikan bahwa strategi untuk memenuhi pasar menginginkan yang ini, misalnya menginginkan yang betul-betul dan sebagainya. Ada juga yang kita meng-create pasar. Pasar belum ada untuk kacang panjang ungu, ya. Tidak ada industri benih yang menjual ini karena memang pasar belum terbentuk. Petani tidak ada yang menanam dalam skala luas, ya. Maka kita harus meng-create pasar. Nah, kalau meng-create pasar ini perlu usaha, perlu banyak informasi. Jadi misalnya bagaimana kandungan gizinya, bagaimana vitamin dan lain sebagainya, begitu, kandungan biokimia di dalam ini, sehingga kita bisa edukasi masyarakat. Dan kalau pasar sudah terbentuk, biasanya perusahaan benih akan ikut nantinya juga ikut membuat. Nah, Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya jumlah komoditas dan jumlah varietas yang dilepas ini sudah banyak, meskipun belum semua, ya. Jadi jumlah komoditasnya baru 161 untuk semua tanaman. Jadi kalau sayuran, buah, dan hias itu 39, 56, 23 tambah 10 itu untuk hortikultura. Padahal tanaman hortikultura binaan itu lebih dari 200 begitu ya. Jadi memang masih banyak yang belum ada varietasnya. Kemangi misalnya belum ada varietasnya, untuk indigenous itu belum ada varietasnya. Tapi jumlah varietas sudah ada sudah banyak ya, semenjak ada kewajiban untuk melepas varietas dengan adanya Undang-Undang Budidaya tahun 1992, maka pelepasan varietas itu merupakan kewajiban, dan sampai saat ini sudah ada 4.428 varietas yang dilepas oleh Kementerian Pertanian, dan memang paling banyak adalah sayuran, karena sayuran ini nilai ekonomi untuk benihnya tinggi, sehingga banyak industri benih yang ikut terlibat di dalamnya. Nah, itu adalah bagian pengalaman merakit varietas. Kemudian bagaimana strateginya, ya, riset pemulihan tanaman hortikultura agar bisa menghasilkan varietas unggul baru, dan kemudian bisa juga bekerja sama dengan industri yang menggunakan varietas tersebut. Tadi sudah saya sampaikan sebagian, tapi saya akan perjelas satu persatu. Setidaknya ada 7 yang terpikir oleh saya bahwa bagaimana strategi riset pemulihan tanah. Yang pertama adalah berdasarkan peta jalan, roadmap jangka panjang. Nanti saya akan uraikan satu persatu. Yang kedua, bagaimana meng-create pendanaan yang tersedia dengan sebaik-baiknya. Jadi melalui hibah penelitian maupun kerjasama dengan berbagai pihak, ya. Kemudian bagaimana pemuliaan itu didasarkan kepada kebutuhan pasar atau harus menciptakan pasar karena pasarnya belum ada, ya. Dan itu menjadi suatu yang penting, saya kira. Yang ketiga ini bagi kita di peneliti perguruan tinggi dan badan litbang, ya, dan peneliti-peneliti di lembaga, ya, di lembaga penelitian, maka ada 2 alternatif ini. Bagaimana pasar menginginkan itu, ya, kita create, ya. Tentu kita harus bisa memprediksi pasar 5 tahun ke depan, dan bagaimana menciptakan pasar. Di swasta itu agak lebih sulit bergerak untuk menciptakan pasar, karena menciptakan pasar memerlukan waktu yang lama, effort yang besar, penelitian yang intens, ya, menciptakan pasar, ya. Dulu Bu Yaya Koswara itu mengintroduksi jagung manis tahun 1980-an, ya, untuk menciptakan pasar. Pasar belum terbentuk sama sekali waktu itu, ya, dengan melalui memperkenalkan dulu di kelas gitu, karena mahasiswa itu adalah agen perubahan. Maka di jagung manis direbus di kelas, kemudian disuruh cicipin mahasiswanya, dan mahasiswanya kaget, ini kok seperti dikasih gula begitu ya. Tidak seperti ini rasa jagung manis itu.
Lalu Bu Yaya menceritakan bagaimana gen manis itu tercipta, bagaimana pemulihan jagung manis itu sehingga jadilah jagung manis itu, sehingga memotivasi mahasiswa untuk menyebarluaskannya. Membentuk mahasiswa-mahasiswa itu selepas dari itu bentuk kelompok-kelompok ya, kelompok-kelompok untuk dengan semangat 45 gitu ya, menanam, kemudian menyebar, menanam, kemudian wira swasta, berusaha gitu ya, dan sudah bisa diduga bahwa tidak laku gitu ya, karena memang pasar belum ada, jadi rugi gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kan itu adalah pembelajaran. Nah selanjutnya terus saja dimulai berubah dari Jawa dan seterusnya, perlu waktu 20 tahun ya bahwa pasar itu bisa terbentuk, dan itu saya kira kalau swasta masuk ke sana waktunya agak relatif lama, sehingga kita di Baga Penelitian dan di perguruan tinggi harus menghitung. Nanti kalau pasar sudah terbentuk pasti swasta akan ikut terlibat di dalamnya. Nah kemudian yang berikutnya adalah kolaborasi dengan peneliti bidang lain. Saya kira tidak zamannya lagi kita sendirian, harus juga mengajak pihak lain karena tidak mungkin kita menguasai semua aspek keilmuan. Kemudian berinteraksi dengan pelaku pasar ini industri. Saya kira kita tetap harus jalin komunikasi, terutama tadi kebutuhan pasarnya seperti apa, dan kalau sudah terbentuk tentu pasar itu yang akan, atau industri benih itu, pelaku pasar itu nanti akan menyambut apa yang kita punya. Yang berikutnya adalah bekerja sama dengan pihak lain, tentunya berbagai keperluan itu tadi. Kalau bekerja sama dengan peneliti lain itu di lembaga penelitian, bekerja sama dengan pihak lain barangkali untuk uji metodolokasi di berbagai lokasi ya, tidak mungkin kita create sendiri ya semuanya karena keterbatasan sumber daya ya. Dengan adanya kolaborasi seperti itu semua diuntungkan. Dan tentu saya katakan karena ini adalah pengalaman, maka hilirisasi itu menjadi suatu keniscayaan, sehingga kita perlu mempromosikan melalui berbagai media dan lain sebagainya. Mau tidak mau harus masuk ke situ ya, kita sebagai peneliti di lembaga penelitian maupun di perguruan tinggi harus mau masuk ke hilirisasi. Kalau tidak, dia akan kita membuat hanya lubang kematian bagi hasil penelitian kalau tidak kita bantu hilirisasinya. Meskipun setelah itu kita seharusnya sudah tidak terlibat lagi, kita serahkan ke sana untuk hilirisasinya, kita mulai mengkreat sesuatu yang baru. Karena kalau kita ikut terus saja ke sana, maka sesuatu yang baru itu akan lambat kita bentuk kembali. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan uraikan agak lebih detail satu persatu gitu ya. Mudah-mudahan masih mendengarkan. Bapak Ibu masih mendengarkan ini? Masih, Prof. Masih. Karena jangan sampai saya ngomong sendiri ternyata saya sudah keluar dari Zoom. Masih Profesor. Masih, Prof. Makasih Bapak Ibu sekalian. Sekaligus menyapa ya. Ya. Udah ngantuk ya, boleh Lasari. Tidak. Oh, tidak ngantuk. Tidak suka malah. Baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, dimanapun kita berada sekarang posisinya, peneliti dimanapun, mau peneliti muda, peneliti senior, peneliti sedang, dan sebagainya, kita tetap harus punya roadmap jangka panjang. Dimanapun kita berada, apalagi kalau kita peneliti muda, mari kita buat track record. Membangun track record di penelitian itu menjadi sangat penting. Karena saat ini misalnya di perguruan tinggi, di pendanaan dikti itu track record itu menjadi penilaian 40% ya Bapak Ibu sekalian, sehingga harus dibangun track record. Kalau misalnya kita belum bisa menjadi ketua peneliti, kita menjadi anggota peneliti, kita tawarkan diri kita untuk membantu senior-senior kita untuk menyelesaikan berbagai masalah dan membuat kira-kira saya 5 tahun 10 tahun ke depan itu akan seperti apa. Peta jalan, roadmap merupakan suatu kewajiban malah di berbagai proposal itu peta jalan. Peta jalan Bapak Ibu itu bukan diagram alur. Bukan kegiatan kita selama pendanaan itu saja, bukan. Kalau selama pendanaan itu kan namanya diagram alur, itu adalah uraian dari peta jalan. 3 tahun misalnya kita membuat diagram alur untuk penelitian pendanaan itu bukan roadmap. Roadmap itu jangka panjang, 20 tahun, ya 20 tahun misalnya 5 tahun sebelum, 15 tahun sesudah. Sehingga rekam jejak sangat terlihat dari kegiatan kita. Jadi misalnya kalau saya cabai mulai mengerjakan tahun 2003, rekam jejak saya itu terlihat sekarang 2021. Sehingga roadmap itu adalah dari mana kita dan hendak kemana kita, gitu ya. Mencakup tentu 3 penelitian, 3 bagian sekaligus ya, ada riset dasar R&D, ada riset terapan ya, tentu teknologi, dan ada riset pengembangan produk ya. Ada 3 itu. Ya, jadi posisi di mana kita itu tetap harus ada roadmap.
Ya, mau kita sekarang ada riset dasar, kita sudah tahu nanti setelah riset dasar ada riset terapan. Atau sekarang kita riset terapan, tentu berarti ada riset dasar yang kita lakukan sebelum-sebelumnya. Atau gabungan dari semuanya, riset dasar sekaligus riset terapan, sekaligus riset pengembangan, karena memang kita sudah berkecimpung di tanaman itu cukup lama. Masih ada riset dasar yang harus kita selesaikan. Tapi ada sebagian juga sudah masuk ke riset terapan, karena sudah mulai di ujung, di TKT 5-7. Ya, TKT 4-6 ya. Kemudian sudah mulai riset pengembangan, sudah bersama-sama dengan industri untuk dipasarkan. Itu sudah TKT 7-9 barangkali. Ya. Sehingga ini kira-kira peta jalan itu ada riset teknologi industri dan berdasarkan waktu kapan ya. Saya kira dengan berbagai cara untuk membuat peta jalan ini sudah banyak diajarkan. Yang cara yang paling mudah adalah ini. Waktu di sini, kemudian bagian itu riset teknologi industri, gitu ya. Dan tentu kita sendiri yang tahu. Ini adalah roadmap yang saya buat untuk sampai tahun 2030. Ada penelitian dasarnya di sini. Bagaimana karakterisasi terus dilakukan. Bagaimana studi pewarisan. Studi pewarisan juga terus dilakukan untuk berbagai kelompok-kelompok tanaman, tapi tetap cabai. Ini adalah cabai contohnya. Ya. Kemudian bagaimana pemuliaan itu mulai dilakukan, mulai dari perakitan varietas dan lain sebagainya. Ya. Terus menerus sehingga saya merencanakan setiap tahun setidaknya ada 2 varietas yang dilepas cabai. Ya. Tahun ini saya melepas 2. Tahun ini melepas 2 yaitu rencananya sudah dilepas adalah Bonita, tapi yang sedang ada dokumennya ada Arisa, ada Nazla, ada Viera, ada 3 atau 4 calon varietas yang kalau selesai ini berarti akhir tahun ini akan dilepas. Kemudian tahun depan ini sudah merencanakan misalnya ada Raisa. Saya sudah daftarkan sekarang Raisa untuk pelepasan tahun depan. Itu adalah hibrida ya. Jadi tahun depan akhir tahun ini akan ada uji metrolokasi sehingga tahun depan bisa melepas. Yang sekarang ada juga F2. F2 sudah ada sekarang, F3 ada, F4 ada, F5 ada, seterusnya ada, dan persilangan pun ada juga yang baru dilakukan. Sehingga terus menerus kita create terus menerus. Ini khusus cabai saja. Demikian juga yang lain, saya kira saya juga mengerjakan kacang panjang masih terus dilakukan, okra masih terus dilakukan, kemudian kecipir masih terus dilakukan dan seterusnya. Ya, tentu harus membuat tim yang kuat. Nah ini juga saya ingin sampaikan timnya harus cukup kuat dari kita sebagai ketua tim peneliti, di bawahnya harus ada asisten, di bawah asistennya ada asisten macam-macam. Saya punya 4 atau 5 asisten begitu ya. Ini berbagi biasanya kita secara reguler rapat. Siapa yang sudah selesai dokumen pelepasan varietas ini diberi tugas lagi yang baru. Siapa yang akan mengerjakan ini? Nah, jadi akan 5 atau 6 dokumen itu dibagi-bagi asisten. Nah, siapa mengerjakan ini, mengerjakan dan seterusnya. Tentu di bawahnya juga ada level yang di bawahnya lagi, ada bagian yang mengerjakan di lapangan ya, ada bagian yang lainnya dan seterusnya begitu ya, ada bagian keuangan dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tidak bisa bekerja tanpa ada dana. Jadi perguruan tinggi nggak ada dana rutin ya, dana internal pun tak ada, sehingga kita harus mencari sumber dana. Nah, sumber dana dari mana? Dari Dikti, dari PRN, dari IPDP, kementerian lain, pemerintah daerah, industri, lembaga internasional dan sebagainya. Kita create dana. Ya, untuk mengcreate dana tentu harus ada strategi. Ya, bagaimana caranya? Ini ada contoh bahwa PRN itu ada 8 tema. Tema PRN ada energi, pangan, kesehatan, transportasi, hankam, maritim, sosum, kemudian teknik dan multidisiplin. Ya, saya juga ikut terlibat juga di PRN untuk cabai, ya, cabai dan bawang waktu itu ya. Jadi koordinator untuk IPB ya. Koordinatornya Pak Awang sekarang ya. Saya serahkan Pak Awang. Nah, ada 49 ya. Ada 49 produk itu untuk PRN. Saya kira di dalam Zoom ini ada banyak yang juga terlibat dalam PRN. Saya lihat ada Mbak Yuni tadi, Mbak Wahyuni ya, juga ikut terlibat di sini ya. Kemudian atau kita kalau di perguruan tinggi berarti bisa ikut hibah, berbagai hibah penelitian perguruan tinggi, Kemendikbudristek. Ada hibah penelitian terapan, ada hibah unggulan, ada hibah terapan unggulan perguruan tinggi, ada hibah dasar, ada hibah dasar unggulan perguruan tinggi, ya, dan macam-macam, banyak sekali hibah-hibah. Ada hibah disertasi doktor. Ini tanggalnya sudah jelas, 20
2021. Dan tentu untuk mendapatkan hibah-hibah ini perlu adanya strategi. Ya, ini tadi saya katakan, tentu harus mengajukan proposal. Proposal harus dibuat dulu, dan track record Bapak Ibu sekalian, harus ada track record. Dan bahkan berbagai hibah itu mensyaratkan track record sekian. Misalnya untuk bisa mengajukan 4 usulan di Dikti harus indeks H di Scopusnya 4. Ya, alhamdulillah saya 5 sehingga saya bisa mengajukan 4 proposal. Ya, alhamdulillah tahun ini bisa didanai 2 sebagai ketua, begitu ya, 2 sebagai anggota di Dikti ya, 1 PRN, ya, 1 sebagai anggota di PRN juga, berapa itu? 5, 6, 3 sebagai PDD, 8 ya, 8 hibah ya. Ya karena hibah di Dikti dan hibah di ini tuh tidak banyak ya, 200 juta, 100 juta, sehingga kita harus mengumpulkan banyak hibah gitu ya, agar bisa membiayai semua program penelitian tadi. Nah, banyak yang harus dibiayai begitu ya. Nah, kemudian mengenal dan memahami kriteria dan karakteristik luaran setiap skema penelitian yang diajukan. Bapak Ibu sekalian, kebetulan saya juga adalah reviewer Dikti yang mereview ya proposal setiap tahun begitu ya. Jadi apakah hibah penelitian terapan? Kalau hibah penelitian terapan, maka luarannya adalah ya paten, perlindungan varietas, Bapak Ibu. Ya, kalau kita bekerja di pemulihan, luaran penelitian terapan adalah perlindungan varietas, bukan pelepasan varietas. Saya ingin garis bawah ya, perlindungan varietas, bukan pelepasan varietas. Sehingga harus tahu persis outputnya itu dan bagaimana cara mendapatkan output itu. Nah, tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa perlindungan varietas itu tidak harus sampai uji multilokasi, sehingga sebetulnya bisa di-cut sampai itu fix, bisa dilindungi. Lebih cepat daripada pelepasan varietas ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya hibah penelitian terapan di perguruan tinggi, dengan memasukkannya menjadi perlindungan varietas itu lebih cepat diperoleh dibandingkan dengan pelepasan varietas. Sesungguhnya seperti itu. Jadi memilih skema penelitian yang tepat, outputnya berupa HKI atau karya ilmiah. Output wajibnya apa, output tambahannya apa. Penelitian dasar, output wajibnya adalah jurnal, output tambahannya adalah varietas. Penelitian terapan, output wajibnya adalah varietas, output tambahannya adalah jurnal. Nah, itu harus dan harus direncanakan dengan tepat, karena sekarang berbasis output, maka di online sudah jelas outputnya itu. Kalau tidak terpenuhi, maka dia akan langsung dicoret dan tahun depan bisa tidak dibiayai lagi. Nah, sehingga perlu ada strategi untuk melakukan riset agar sesuai dengan output yang diminta. Kalau kita penelitian terapan, tahun depan itu sudah mulai varietas di awal tahun, maka berarti yang kita ajukan sekarang itu sudah generasi ke-6, ke-7 ya Bapak Ibu sekalian, tidak bisa kita mulai dari awal. Kita sudah harus generasi ke-4, 5, 6, sudah akan sampai kepada dapat varietas di tahun pertama. Kemudian tentu, karena ada dananya, kita create lagi yang baru untuk nanti kalau sudah selesai di tahun ketiga, kita bisa mengajukan lagi untuk pendanaan berikutnya yang sudah sampai siap juga untuk menjadi varietas. Demikian seterusnya siklusnya. Sehingga kita bisa siasati ya. Kalau misalnya komoditas itu adalah baru, saya misalnya tahun ini akan mengajukan lagi untuk okra, itu saya sudah siapkan okra yang sudah generasi ke-6, ke-7 untuk nanti diajukan tahun depan. Kalau saya memulainya dari persilangan, tidak akan dapat tahun pertama. Kalau memulai persilangan saja, maka jangan menggunakan penelitian terapan. Gunakan penelitian dasar yang akan mengkaji berbagai hal yang berhubungan dengan studi genetik, misalnya, yang nanti outputnya adalah karya ilmiah. Nah, ini sekedar informasi saja bahwa sejak tahun 2000 sampai sekarang sudah 31 judul ya hibah yang kami lakukan setiap tahun, terbanyak memang dari Dikti. Ada juga dari swasta, tidak banyak, pernah juga KP3T dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, penting juga bagi kita bahwa penemulian itu berdasarkan kebutuhan pasar. Kebutuhan pasar ini kapan? Kebutuhan pasar 5 tahun ke depan. Jadi bukan kebutuhan sekarang sesungguhnya. Kebutuhan pasar 5 tahun lagi. Ya, karena kalau kita mengkreat sekarang, berarti varietas yang akan dilepas 5 tahun lagi. Nah, atau ciptakan pasar. Kalau ciptaan pasar lebih leluasa lagi karena kita bisa berkreasi dan lain sebagainya. Ya, kapanpun nanti kita mulai hilirisasi, diseminasi itu lebih mudah. Jadi mana bagian Bapak Ibu yang akan pilih, itu yang nanti akan menjadi concern-nya. Jadi kalau kita ingin kebutuhan pasar tentu produktivitas harus tinggi. Itu perakitan dan pengembangan varietas berdaya hasil tinggi.
Itu sudah pasti. Kemudian tahan terhadap cekaman biotik dan abiotik. Pasar selalu menginginkan itu. Pasar dalam artian pasar petani. Ya. Kalau sudah pasar konsumen tentu ke arah kualitas hasil. Ya. Kualitas hasil, nilai gizi, biofortifikasi. Sehingga ketiga-tiganya ini bisa memenuhi pasar semuanya atau menciptakan, sebentar, ada yang menyetop ya. Mohon jangan di stop saya. Ada yang, mohon maaf. Apakah masih mendengar suara saya, Bapak Ibu sekalian? Masih, Prof. Masih, Prof. Lancar Jaya. Lanjut, Prof. Tadi ada yang ada Mas Edi di sini. Tadi ini penelitian tanaman atau penelitian hewan, Mas Edi? Karena ada Prof Syukur. Oh gitu. Nah, jadi apa namanya? Mohon maaf tadi ada yang mereplace sharingnya, mungkin kepencet barangkali. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjut. Ini pasar sekarang sangat menunggu varietas cabai yang tahan terhadap penyakit begomovirus yang sulit dilakukan, ya, karena masing-masing lokasi punya. Ini contoh Magelang, Malang, Brebes ini punya karakteristiknya sendiri begomovirus. Ada ribuan. Begomovirus itu kan bukan spesies tapi kelompok. Itu ada ribuan ras yang ada di situ begomovirusnya. Ya, jadi sehingga kalau kita mau merakit begomovirus yang tahan untuk semuanya hampir mustahil. Sehingga ini sangat dinanti-nantikan, mirip virus corona lah gitu. Kalau virus pada tanaman itu, cabai itu hampir dipastikan ya, apa namanya, kalau dia tidak tahan terhadap begomovirus itu akan produktivitasnya akan rendah dan petani sangat menunggu ini. Jadi kalau kita pemulihan berdasarkan kebutuhan petani, maka rakit cabai yang tahan begomovirus. Itu kami lakukan juga, tapi tidak mudah untuk menghasilkan itu. Dapat tahan terhadap ras ini, belum tentu terhadap ras yang lain. Nah, saya kira perlu strategi itu ya, klarifikasi melalui berbagai teknik itu penting ya, klarifikasi berbagai bahwa dia tahan. Tapi juga yang terpenting adalah kondisi real di lapangan. Ketika kita tanam di lapangan seperti apa? Karena di lapangan itu adalah interaksi antara genetik dan berbagai patogen yang ada. Ya, tahan terhadap begomovirus, tidak tahan terhadap fusarium, tidak tahan terhadap antraknosa, tidak tahan terhadap Phytophthora, itu juga tidak mungkin. Jadi harus semuanya. Sehingga ketika kita hampir final mendapat yang begomovirus, harus yakin di lapangan juga tahan terhadap yang lain-lainnya juga. Gitu ya. Ini kacang panjang, ini luar biasa sekarang, kuning semua ya, hampir semua pertanaman kacang panjang ya. Kalau dapat kacang panjang tahan terhadap begomovirus, ini sangat membantu dan sangat dinantikan oleh industri benih, saya kira. Nah, dulu Phytophthora belum begitu mengkhawatirkan pada cabai. Tahun 2007, 2006, 2007 Ibu Rahmi nanti itu penelitian Phytophthora, ini susah sekali mencari isolat Phytophthora. Tapi terakhir saya membimbing S3 dari Bibit Biogen, itu Phytophthora dijumpai hampir di semua provinsi. Jadi yang sakit itu selalu Phytophthora. Dulu ada penyakit minor karena kalau ada fusarium, ada Phytophthora mesti kalah oleh fusarium. Sekarang Phytophthora merajalela di berbagai pertanaman cabai di Tegal dan lain sebagainya, sehingga tahan terhadap Phytophthora itu dinantikan juga. Nah, atau kita meng-create pasar. Ini saya katakan tadi ya, pasar belum ada yang secara luas tentunya. Bagaimana cara meng-create pasar? Kita tawarkan, kita edukasi bahwa mengkonsumsi sayuran warna-warni itu menyehatkan melalui media, melalui seminar dan lain sebagainya. Kemudian dari mana lagi kita masuk? Tentu dari ibu-ibu, karena ibu-ibu lah yang akan membeli sayur, yang akan menggunakan itu. Urban farming ibu-ibu yang nanam. Kita tahu bahwa ibu-ibu yang nanam itu pasti tidak bisa nanam, sehingga dia nanam pasti akan produktivitas rendah dan lain sebagainya. Tetapi setelah itu dia akan penasaran dan minta ke pasar bahwa tanaman ini tolong di-create, dan dengan demikian pelan-pelan itu petani akan mulai tertarik untuk menanam itu, dan pada saat itu benih sangat diperlukan. Ini adalah contoh kacang panjang ya. Kita sudah melepas Fagiola IPB. Nah, atau ini ya, sehingga
melalui berbagai teknologi. Saya kira tadi ini adalah teknologi rekayasa genetika ya. Saya kira di teman-teman LIPI ini sudah sangat familiar dengan ini. Merekayasa tomat ungu ya, tomat ungu kandungan antosianinnya tinggi, itu mentransfer gen dari Snapdragon ya ke dalam tomato sehingga mempunyai antosianin tinggi, dan setelah itu dikaji bagaimana hubungannya dengan kesehatan. Jadi informasi-informasi yang lain bahwa tomat yang ungu itu bisa anti implementasi, bisa anti kanker, bisa jantung koroner dan lain sebagainya gitu ya. Kajian-kajian itu bahwa tomat ungu itu memerlukan bisa untuk itu. Atau juga tadi ini adalah cabai hias dengan berbagai macam, yang ada yang warna ungu dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kadang-kadang ibu kalau nanam cabai hias itu kalau lagi bagus nggak mau dimakan begitu ya, dilihat aja gitu ya. Jadi percuma adanya antosianin begitu ya. Nah, ini kita merakit sesuatu yang memang untuk meng-create pasar. Misalnya kecipir, pasar kecipir belum terbentuk, tapi kita harus create. Ini makasih Ibu Sri Wahyuni, saya lihat ada di Zoom di sini. Ini adalah tetuanya adalah kecipir ungu dari Ibu Sri Wahyuni tahun 2016. Saya tertantang juga karena hanya Eggleton gitu ke ruangan saya di bawah Ibu Sri Wahyuni bahwa kecipir itu adalah asli Indonesia, tapi tidak ada peneliti Indonesia yang terlibat untuk kecipir di tahun 2016. Sekarang sudah ada. Saya menguji Mbak Ismi beberapa bulan yang lalu dari Universitas Brawijaya, itu sudah mulai mengembangkan kecipir. Dan ini saya beri nama Sandi IPB. 2019 saya beri nama Sandi IPB karena bentuknya warnanya glowing gitu ya dan sebagainya. Fagiola Zahira ini untuk okra yang untuk menurunkan kadar gula darah. Lalu kemudian kolaborasi ya dengan bidang-bidang lain dalam satu institusi maupun berbeda institusi ya. Jadi tidak mungkin kita melakukan penelitian pemuliaan kemudian langsung penelitian juga bagaimana pemupukannya, bagaimana media tanamnya. Kalau cabai hias ya, cabai hias tentu harus ada paket teknologi karena ketika kita diseminasikan, ketika kita ini kan mereka akan tanya paket teknologi seperti apa, bagaimana cara nanam dan seterusnya. Sehingga perlu kolaborasi dengan teman-teman lain. Ini dari visi lain. Jadi saya kerjasama dengan Bu Dr. Kety Suketi untuk membimbing mahasiswa bagaimana pemupukan yang pas untuk cabai hias dalam pot. Bagaimana media tanam yang pas untuk digunakan. Sehingga muncullah media tanam yang pas itu adalah tanah, pupuk kandang, campur arang sekam 1:1:1 dan dikombinasikan dengan pemupukannya. Nah, bisa AB mix dan bisa NPK plus gandasil misalnya atau pupuk daun yang lain. Itu adalah paket teknologi yang harus dikembangkan. Paket teknologinya kapan kita mulai uji? Ketika varietas itu sudah mulai diberi nama ya dan akan dilepas lagi uji observasi, uji adaptasi, maka pada saat itu kita perlu mencari paket teknologi. Dan itu bisa bekerja sama dengan teman-teman di divisi yang lain. Atau, ini ya tadi, atau teman-teman kolaborasinya adalah ahli gizi. Saya berkolaborasi dengan Prof. Eki Damayanti untuk ngecek okra ungu, okra hijau. Ternyata okra ungu kapasitas antioksidannya lebih tinggi dibanding okra hijau, total fenolnya juga lebih tinggi, dan kandungan quercetin juga lebih tinggi, dan ini ternyata yang menyebabkan dia setelah diuji di mencit, itu mampu membuat mencit itu kadar gula darahnya yang tadinya sakit diabetes menjadi turun menjadi kurang dari menjadi normal ya. Jadi kadar gula darah menjadi normal setelah diberi ekstrak ungu. Dan itu tidak mungkin saya lakukan Bapak Ibu sekalian. Karena saya bukan ahli gizi, bukan ahli mencit. Jadi untuk mengkaji ke sana tentu harus ada tim yang lain. Atau teman di biokimia, misalnya Dr. Waras Nupolis ini mempelajari biokimia apa yang kira-kira baik dan akan berfungsi dalam perakitan varietas. Itu juga tim kita. Nah, jadi tim-tim ini bisa membuat penelitian lagi tersendiri. Misalnya Bu Evi Damayanti membuat penelitian lagi tentang bagaimana memanfaatkan okra untuk menjadi panganan siap digunakan. Jadi minuman ekstrak okra begitu ya, dicampur stroberi, dicampur macam-macam ya, kandungan dari okranya masih tetap tinggi tetapi juga lalu dalam bentuk yang siap saji dan seterusnya. Itu nanti tim-tim yang ahli gizi yang melakukan penelitian itu. Tidak mungkin kita sendiri yang melakukan penelitian karena memang bukan fokus kita, dan kita memang harus meng-create lagi yang lain, jangan sampai berhenti sampai di sini gitu ya.
Nah, interaksi dengan pelaku pasar atau industri benih. Karena kenapa? Ini sangat penting ya. Informasi apa kebutuhan pasar, baik volume, sebaran, karakter, idiotype, terutama idiotype ya. Apa kira idiotype seperti apa yang diingin oleh pasar? Saya berdialog dengan banyak teman-teman di swasta. Saya kira ini adalah Jogja Horti Lestari, Ibu Sumana, kita selalu komunikasi melalui WA. Kira-kira apa sekarang yang diinginkan oleh pasar, benih-benih seperti apa yang diinginkan oleh pasar, atau karakter seperti apa yang diinginkan oleh pasar. Kita ke sana untuk kerjasama ya, kemudian untuk memperbanyak benih, untuk macam-macam gitu ya, sehingga kerjasama produksi benih dengan pasar, saya dengan Jogja Horti Lestari untuk memproduksi benih di sana, dan juga Jogja Horti Lestari memasarkan ya. Kemudian kerjasama dengan Benih Darmaga, saya nanti akan ceritakan Benih Darmaga itu apa. Botanisid, kalau Botanisid itu adalah IPB. Ada 6 perusahaan benih hortikultura di Indonesia dalam beberapa organisasi. Ada IPBH, ada Hortindo, ada Asbenindo. Ini adalah 60 perusahaan. Mungkin belum semua saya cantumkan di sini, tapi sebagian besar adalah dari IPBH, Ikatan Produsen Benih Hortikultura. Kalau Bapak Ibu tertarik untuk komunikasi dengan ini, siapapun juga di perusahaan ini, silakan kontak, karena kebetulan saya anggota Dewan Penasehat di IPBH. Jadi kita ada WA Group, ada hubungan yang sangat erat dengan pengurusnya di sana. Mudah-mudahan ada di sini. Pak Aris ada di sini tidak, Pak Aris, Ketua IPBH? Tidak ada ya. Nah, atau dipasarkan melalui Benih Darmaga. Bapak Ibu sekalian, beberapa tahun yang lalu itu hilirisasi riset itu menjadi concern Dikti, menjadi concern Kemenristek Dikti waktu itu. Ya. Nah, sehingga membuat program berbagai macam agar bagaimana itu hasil-hasil penelitian itu dapat dihilirisasi. Salah satunya adalah program CPPBT. Saya tidak tahu apakah sekarang masih ada. Calon Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi. Yang kemudian dilanjutkan PPBT. Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi. Jadi kalau CPPBT yang mengajukan adalah penelitinya, saya mengajukan, tapi harus ada timnya yang dari mahasiswa. Nah, saya mengajak mahasiswa, dari output dari CPBT adalah suatu startup, suatu perusahaan CV. Maka kita bentuk perusahaan dan kemudian dilanjutkan oleh dilanjutkan oleh mahasiswa tadi pendanaan melalui perusahaan pemula berbasis teknologi. Nah, ini langsung kita serahkan kepada mahasiswa tadi untuk melanjutkan. Jadilah Benih Darmaga. Ini adalah kerjaan mahasiswa ya. Nah, lalu dia mengkaji bagaimana pasar, dan yang belum tercover ternyata waktu itu adalah urban farming. Sudah ada beberapa perusahaan yang ke urban farming, tapi belum di-cover semua, sehingga Benih Darmaga mengkhususkan untuk urban farming, mulai dari kajian packing yang menarik, nama, kemudian bagaimana setiap packing itu merupakan ciri khas dari varietas. Ya, kalau di perusahaan tidak mungkin membuat seperti ini, gitu ya, perusahaan besar. Tapi kalau yang kecil-kecil seperti ini bisa. Jadi dia mengcreate setiap varietas itu packingnya sendiri-sendiri dengan warna sendiri-sendiri. Sehingga warna-warni itu kita mainkan di packing ya, packing menarik, dan karena melalui e-commerce, saya kira packing juga melalui e-commerce, dan itu bisa berkembang dengan baik. Atau dengan Botanisid ya, PT BLST IPB, ini adalah corongnya IPB untuk mendiseminasikan hasil varietas. Ya, ini dengan Jogja Horti Lestari. Jadi kerjasama perbanyakan benih bonita IPB dengan Jogja Horti Lestari ya. Ini di Jogja gitu, bagaimana bonita yang karakteristiknya adalah peruntul-peruntul itu ternyata cukup diminati oleh. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita kerjasama dengan perguruan tinggi lain atau lembaga lain untuk uji metodolokasi. Saya kerjasama mulai yang paling ujung sana, Universitas Syakuala, Universitas Riau, Universitas Bengkulu, Universitas IPA Palembang, Politeknik Lampung, 19 November Kolaka, dan akan UPN Jakarta, Universitas Singapura Bangsa, Karawang, itu akan dilakukan tahun ini. Nah, teman-teman yang kerjasama itu kemudian mereka meng-create sendiri pendanaannya melalui penelitian PRN, gitu ya. IPA Palembang itu mendapatkan PRN, kemudian Riau mendapatkan PRN, Kolaka juga mendapatkan PRN, ya. Sehingga apa yang kita inisiasi melalui kerjasama ini, mereka bisa lebih mandiri melalui penelitiannya masing-masing. Ya, jadi mereka juga diuntungkan dengan itu. Jadi konsep kerjasamanya kami mudah saja. Jadi kalau misalnya kita kirim benihnya di sana, kirim biaya penelitian di sana, silakan.
digunakan oleh mahasiswa untuk menulis skripsi, untuk menulis publikasi, dan sebagainya, silakan. Kita hanya perlu data mentah untuk digabungkan dengan yang lain. Kita tidak perlu khawatir data, silakan saja. Datanya nanti akan kita gabungkan, kemudian data gabungan itu menjadi publikasi sendiri juga. Jadi tidak ada masalah. Dan kemudian tim-tim yang menjadi kerjasama itu kita masukkan ke dalam tim peneliti di dalam pelepasan varietas. Sehingga SK pelepasan varietas itu mesti ada nama-nama tim-tim peneliti yang melakukan kegiatan itu, sehingga mereka juga senang. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya katakan tadi kalau di perusahaan saya kira tidak sampai kepada promosi, tapi kalau kita di perguruan tinggi harus sampai juga promosi di berbagai media online ya. Jadi media online ini media cetak, TV, gitu, media sosial itu Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, begitu. Kemudian e-commerce itu ada Bukalapak, Tokopedia, Shopee. Kemudian ini untuk bisa jadi untuk membantu seleksi calon varietas. Contohnya ini, ketika saya posting cabai mana yang paling Anda sukai, nah, dalam bentuk survei di Instagram maupun Facebook. Nanti kita akan lihat, ini yang disukai oleh pasar, karena pasarnya nanti adalah urban farming, tentu yang bisa mengakses media sosial, e-commerce dan sebagainya, tentu itu yang kita survei. Kalau pasarnya petani, kita harus survei kepada petani, ya, mau tidak mau. Ini contohnya, ternyata Nazla itu disukai, karena apa, bla 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 bla, gitu ya. Kemudian bisa juga kita melalui Instagram, tolong diberi nama. Saya pernah juga mensurvei nama apa yang cocok untuk bunga matahari. Muncullah Helena IPB. Gitu ya. Kemudian tentu memperkenalkan varietas baru dan feedback ya. Kalau misalnya ada yang nanam di YouTube, saya kira kita posting sesuatu di YouTube, ada juga yang posting bahwa dia nanam juga itu di tempat lain, lalu saling komunikasi, dan tentu dia bisa juga konsultasi bagaimana lanjutnya. Atau media cetak ini di Trubus, saya kira Trubus 2021 kayaknya ada juga ya, 2021 Trubus tentang bunga matahari ya. Ini adalah dari mata turun ke lidah. Biasanya varietas-varietas yang sudah didaftar lalu fix, lalu kita sedang uji metrokasi, itu sesuatu yang baru yang bisa diangkat oleh Trubus. Atau TV ya, jadi Dai TV ini mengangkat tentang kecipir waktu itu Januari 2019 gitu ya, 2016 itu di TVRI. Pernah juga di CNN Indonesia begitu bersama Desi Anwar. Ya. Atau Green TV, kalau Green TV memang adalah TV IPB ya. Atau di media online lainnya, ini berbagai, mulai dari 2007 ya kita sudah ada di media online ya, dan seterusnya. Ini adalah e-commerce, jadi kalau kita klik di Shopee gitu ya, ada banyak sekali kemasan-kemasan yang urban farming seperti ini. Ya, bagi kita diseminasi itu menjadi sangat penting melalui corong tadi, tapi memang ada juga yang memperbanyak sendiri dan sebagainya. Ini kita dedikasikan saja dengan karena kita di lembaga penelitian, saya kira tidak masalah juga ya. Nah, ini adalah cabai hias contohnya. Ini adalah Tokopedia, dan kalau kita klik IPB atau kata klik cabai hias IPB, maka ada ratusan e-commerce yang terlibat dalam diseminasi ini. Nah, jadi karena saya fokuskan kepada urban farming, maka e-commerce menjadi pilihannya, sehingga diseminasinya mudah sekali, mulai Sabang sampai Merauke sudah banyak sekali e-commerce yang terlibat begitu ya. Dan kita senang bahwa diseminasinya bisa dilakukan dengan tidak terlalu sulit untuk menyebarkan berbagai tempat di provinsi di seluruh tanah air yang melalui e-commerce. Saya kira e-commerce ini adalah merupakan kesempatan bagi Bapak Ibu sekalian sebagai pemuda, mulai dari bagaimana kita merakit varietas, mencari plasma lupa melalui e-commerce itu gampang sekali sekarang ya. Tidak perlu kita survei ke lapangan, tidak perlu kita eksplorasi ke lapangan, melalui e-commerce sudah dapat berbagai macam informasi varietas-varietas lokal, meskipun ada juga perlu diatur ya, kementerian akan mengatur itu juga tentang itu. Tapi saya berpandangan bahwa melalui ini maka penyelamatan plasma nutfah itu melalui urban farming itu luar biasa. Jadi masing-masing orang bisa mempertahankan plasma nutfahnya di tempatnya masing-masing ya, karena kita tidak punya lembaga plasma nutfah yang solid ya, tidak punya lembaga plasma nutfah karena undang-undang plasma nutfah sendiri belum kelar sampai sekarang, belum ada lembaga plasma yang solid untuk mengkoleksi plasma nutfah. Yang ada adalah tersebar di berbagai perguruan tinggi. Saya kira di UGM juga ada, di PB juga ada. Yang jelas di masing-masing peneliti ada masing-masing mengkolek plasma nutfah. Kita dorong agar pemerintah punya lembaga plasma nutfah yang kuat untuk itu. Nah, jadi saya sangat senang kalau misalnya ada berbagai
unsur masyarakat itu bisa menyelamatkan plus manfaat, meskipun undang-undang yang mengatur itu tentang plus manfaat belum ada, dan juga di undang-undang budidaya itu banyak yang merasa terancam dengan menyimpan plus manfaat karena berbagai kejadian yang tidak menyenangkan tentang itu. Baik, sebagai penutup, bahwa tadi sudah saya uraikan panjang bahwa pemulihan tanaman menjadi ujung tombak dalam menunjang ke peningkatan produktivitas dan kualitas produk hortikultura. Kemudian kegiatan pemulihan tanaman hortikultura ini memerlukan waktu yang relatif lama untuk menghasilkan varietas. Nah, oleh karena itu perlu strategi dalam riset pemulihan hortikultura agar dapat menghasilkan varietas unggul baru yang dapat diterima pasar. Strateginya apa? Tadi sudah saya uraikan lumayan panjang. Jika ingin lebih dalam lagi, maka kita bisa diskusikan dalam forum diskusi kesempatan ini. Saya kira itu Bu Yuli dan Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau ada kekurangan, saya tutup untuk sementara, nanti kita akan masuk ke dalam sesi diskusi. Assalamualaikum.